fuqaha melihat berbeda, ya harus kita maklumi. Ketika orang melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, maka perbedaan itu janganlah dianggap sebagai hal yang kontradiksi. Menurut saya gelas ini ada di timur saya, kata Pak Dewa ada di barat Pak Dewa. Ya jangan dianggap kontradiksi, tempat duduk kita berbeda. Kalau fiqh kan teori dulu, dan perilaku juga beda. Seorang sufi, seorang fuqaha, faqih, ahli hukum dengan ahli thariqat, ahli berbeda. Kalau ahli sufi mah lebih banyak bagaimana berbuat baik kepada sesama. Kalau fuqaha ngerasa paling bener dewek biasanya kan, merasa paling bener sendiri. Makanya kalau sudah pengacara, ahli hukum, kerjanya bertengkar, berdebat nuduh. Iya, tapi kalau dokter kan tidak, lebih santun dan perilakuin dokter itu ya lebih halus kan, lain. Disiplin ilmu juga mewarnai perilaku kita. Jujur aja nih mah, bulannya kenapa bakal kiai akas-akas kok ilmu fikih barang ini, menghakim salah murtad kafir segala macam, nggak ada ujung pangkalnya. Iya begitu. Ini tersinggung silakan, nggak udah, saya memang begitu keadaannya. Normal. Tetapi saya Ambad melihat bahwa Islam, iman, ihsan itu adalah misi. Visinya adalah kata persatuan, kalimatut tauhid, membangun persatuan dan kesatuan. Kalimatut tauhid, kalimat itu kata, tauhid itu persatuan, dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Itu visinya. Misinya ialah untuk membangun persatuan itu kita garap sebagai misi. Iman artinya membangun kondisi masyarakat yang aman. Islam adalah keselamatan. Ya selamat, ya aman. Dan ihsan adalah kebaikan. Jadi tiga-tiganya itu tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Kapan kita berbuat baik, ya bagaimana bisa berbuat kalau kita tidak aman? Bagaimana kita bisa aman kalau kita tidak selamat? Nah aman gak selamat gak baik gak, bagaimana kita bersatu? Nah, makanya visi dan misi. Indramayu visinya adalah remaja, misinya Sabta Karya Muli Harja, kan begitu. Ada visi dan misi. Mana yang didulukan secara logis? Ya tentu, ya saya tidak berpihak kepada sufi. Ya tentu secara lahir dulu Islam dulu, secara rohani baru Islam. Nah ihsan itu secara fakta sosial, bahwa kita berbuat baik lah ya, berbuat baik. Ihsan itu kan berbuat baik kepada orang lain. Nah kalau kita tidak pernah berbuat baik, di mana kebaikanmu? Kalau kita hanya memperbaiki diri sendiri, ya di mana kebaikannya? Jadi bagaimanapun setelah amal itu harus ada satu kebaikan, termasuk dalamnya adalah norma-norma yang berlaku juga. Itu harus menjadi pertimbangan dalam keihsanan kita. Berdasarkan keimanan pada fuqaha terbatas pada sekedar percaya Tuhan ada, tidak lebih dari itu. Sedangkan iman dalam arti sufi, keimanan yang seutuhnya. Iya, fuqaha kan otak-otakan. Orang tidak percaya ada Allah. Atas dasar apa dia melakukan sholat? Ya logis, kalau logika kan akal-akalan. Secara teori begitu. Memang iya, kalau syarat itu urusan zahir. Nahnu nahkumu bidzahir wallahu yatawalla bisarair. Ini makanya keimanan dalam pemahaman orang ahli fikih bukan iman tauhid dalam artian yang utuh, tapi sekedar satu poin saja, percaya ada Tuhan, selesai. Itu maksudnya. Nah sekarang saya tanya, orang se-Indonesia percaya nggak ada Allah? Tapi Allah yang bagaimana yang mereka percayai adalah Allah yang bisa diatur oleh manusia. Allah yang hanya nurut saja kemauan manusia. Buktinya dalil ini tersebar di mana-mana bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Berarti Allah mah nurut saja
Kalau bangsa itu mau merubah, Allah rubah. Kalau bangsa itu tidak merubah, ya Allah tidak merubah. Berarti Allah mah tidak berbuat apa-apa, nurut saja kepada kemauan manusia. Tuhan seperti itulah yang kau sembah itu. Menurut saya Tuhan yang sembah adalah Tuhan yang berkuasa mutlak, yang tidak bisa diatur. Kamu mau rubah atau tidak, nggak ada urusan. Yang penting Allah mau rubah, ya rubah, jadi rubah. Allah tidak merubah, ya tidak merubah. Sekalipun kamu ingin berubah, Allah tidak, ya tidak rubah. Sekalipun kamu tidak ingin rubah, Allah ingin rubah, ya rubah. Ma yaftahillah min khairin fala mumsikalah. Kalau Allah sudah buka rahmatnya, nggak ada yang bisa menutup. Wa ma yumsik fala mursidalah. Kalau sudah ditutup, nggak akan bisa membukanya. Innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja. Allah menyesatkan siapa saja dikehendakinya. Nggak ada urusan. Biar kamu anaknya kiai, yang nggak ada urusan. Allah sesatkan, tersesatlah kamu. Biar dia anaknya pelacur, Allah kasih hidayah, dia mendapat hidayah. Innallaha yabsutu rizqa li ibadi man yasha. Allah kasih rezeki kepada siapa saja dikehendakinya, enggak ada urusan. Baikkan kamu kerja siang malam, Allah tidak kasih, enggak, kamu tetap aja miskin. Yang tidur aja Allah kasih, enggak ada urusan. Yang saya yakini, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang maha berkuasa mutlak dan tidak bisa diatur oleh siapapun. Berarti beda kan? Ya substansinya kan berbeda. Ya begini persoalannya mah. Sifat 20 itu adalah sifat-sifat dasar bagi sesuatu yang ada. Iya kan gitu. Dan sifat-sifat Allah yang pokok 20. Tetapi sekedar mengumpulkan sifat sejuta sifat, semiliar sifat, ketika engkau melihat hakikatnya pasti tidak akan sama. Itu hanya sekedar menghantarkan kita pada ruangan imajiner. Saya punya pacar, cantik, orangnya putih, rambutnya pirang, hidungnya mancung. Wah, sampai semalam suntuk lah. Begitu ada perempuan lewat, Anda tidak yakin. Apakah ini? Nggak yakin. Percaya nggak? Yang lihat foto saja bisa pangling kok. Bisa aja ente cari jodoh dari foto, dari majalah. Soalnya tidak close up, begitu ketemu jerawat dulu mukanya. Iya kan? Atau foto dia pada waktu muda. Lihat fotonya aja kita sudah nggak sama. Apalagi sifat-sifat Allah yang diurai dari ilmu fikih itu. Makanya laisa kamitsli syai'un itu tetap sifat-sifat yang kamu hafal juga tidak akan seperti itu. Bahwa ujung-ujungnya konsep ketuhanan itu adalah dari satu orang ke orang lain. Sangat berbeda tergantung pada kadar keimanan seseorang. Tetapi bahwa fikih juga sebagai acuan yang tidak bisa ditinggalkan, karena bagaimana dalam tatanan kehidupan bermasyarakat ya harus ada aturan dong. Ya kalau enggak ya nggak benar lagi nanti ujungnya. Ya kan gitu. Ya jadi memang ketika melihat ada dua kelompok melihat sesuatu itu berbeda, maka kita jangan mengkonfrontir sebagai dua hal yang bertentangan, karena mereka punya sudut pandang yang berbeda. Maka sampai kepada membangun suatu terminologi, terma-terma yang dibentuk pun batasannya akan berbeda. Ilmu fisika menyebutnya hakikat, maknanya lain. Orang ahli fikih menyebut hakikat, maknanya lain. Ya kan begitu. Ilmu nahu hakikat, maknanya lain. Kalau balaghah maknanya lain. Maka kadang-kadang satu istilah saja ketika disiplin ilmunya berbeda, maka definisinya mesti berbeda. Maka definisi itu adalah suatu al-qaulus syarih, ya kan? Satu deskripsi tentang penjelasan apa makna daripada istilah ini. Dan di sini menjadi satu kesulitan adalah ketika seseorang tidak membangun suatu pemahaman terminologis yang jelas, dia berbicara dalam disiplin apapun ngawur semuanya. Ketika kita bicara politik, tolong otaknya disetel politik. Kalau tidak disetel, ya ngaco. Orang baca buku novel, karya sastra, tolong otaknya disetel otak sastra. Jangan disetel otak agama. Nanti baca buku Motinggo Buse yang begitu indahnya, begitu bagusnya, ya kan? Dari sisi sinopsisnya sudah bagus, dialognya bagus, tokoh-tokohnya juga seperti makhluk-makhluk hidup yang berjiwa, ya kan begitu? Wah, hebat banget.
Tapi kalau dengan otaknya agama dilemparkan, apa nih jorok-jorok begini? Kan begitu, kan ada kupagut, kuremas dan sebagainya. Ya nggak bisa dong. Nah iya. Kita mengevaluasi, menilai karya fikih seseorang, ya di otaknya, di otak fikih, jangan otak tasawuf. Nah makanya jadi ketika seorang politisi dengan seorang ekonomi, sama nggak berpikirnya? Berbeda. Sekalipun nantinya namanya ilmu tetap dari satu kesatuan juga yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tetapi ketika kita mempelajari disiplin ilmu yang berbeda, maka tolong terma-termanya itu diwaspadai. Kalau tidak, nanti maknanya ngaco. Ada orang cerita tentang Irak, Pak Bambang. Intervensi Amerika, bom bunuh diri, Saddam Hussein, macam-macam partai Baas. Tetapi ketika saya tanya, tahu nggak di mana Irak tuh? Sebelah baratnya Filipina, katanya Sinting kan? Ya karena jadi seringkali kita terjebak. Dikiranya kita sudah mendalam, ternyata belum. Sudah dalam perkawinan saja, apa nggak goncang gitu nih? Perkawinan di Arab secara filosofis berbeda dengan perkawinan di Indonesia. Kalau di Arab perkawinan itu satu adalah pemenuhan kebutuhan biologis. Seorang istri memberikan pelayanan, cantik, berhias, dan dia di tugaskan, non-job. Nggak masak, nggak belanja, nggak apa-apa. Pokoknya kamu menyenang-nyenang saya. Sehari saya bayar sekian nafkahnya. 3 bulan berturut-turut ngadu ke pengadilan, minta cerai. Karena kita di sini awalnya kawin untuk berayan urip. Seumur urip rabi beli dipakani ke belioknya lu pegat ya. Makan sendiri, cari uang sendiri, jadi babu di Arab sendiri, malah ngasih makan suaminya. Kenapa? Awalnya berayan urip. Jadi ketika sekot taklik tolak yang dibaca setelah kawin kan tidak valid artinya. Cuma kosong semuanya. Tidak realistis kan. Ya iya. Begitu ada orang laki-laki melamar anak perempuanmu, lalu kamu tanya kayak orang Arab, gajinya berapa, kerjanya di mana, depositonya berapa, mobil berapa, lalu nanti kenapanya berapa, enggak jadi ngelamarnya. Lah itu makanya ketika tradisi berbeda juga berpikir orang harus berbeda, solusinya juga berbeda. Nah fikih pun rawan dengan perbedaan kondisi itu. Makanya fikih itu tidak bisa harus kondisional. Kalau enggak ya tidak bisa berlaku di segala tempat dong, dan segala zaman. Yang bisa menjamin salihun fi kulli zaman bahwa makan itu karena dia itu selalu sesuai dengan kondisi yang berbeda. Kalau tidak ya kaku dong. Begini, fikih atau fuqaha itu muncul kemudian proses peradaban Islam. Ketika Rasul masih hidup, ya belum ada fuqaha. Fikih juga belum ada. Tasawuf juga belum ada dong. Masih kesatuan yang tidak pernah dibeda-bedakan. Belum ada. Yang penting orang, kamu Rasul, ya saya percaya deh. Asyhadu alla ilaha illallah. Lalu bagaimana dia ibadahnya? Yang sholatnya juga belum diwajibkan kok. Puasa juga belum. Minum arak juga masih boleh. Asal kalau sholat jangan mabok. Nah ketika seseorang itu Islam ngintil-ngintil Rasul seperti itu, ya sudah benar kok. Nah ketika dia mau mandi nggak ada air, tayamum, akhirnya guling-guling di pasir menghadap Rasulullah, rambutnya banyak debunya. Loh, kamu kenapa? Bisa yamum? Ya kata Rasulullah, ya bukan begitu bung sertanya yamum tuh, nggak usah dipasirin semua rambutnya. Lemon tuh nggak ada ngusap kepala tuh kan. Itu kan proses pembelajaran. Jadi pada akhirnya nantinya Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.